A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita seputar fikih ya. Dan insya Allah taala pada kesempatan kali ini tema yang akan kita sampaikan adalah tentang tuntunan lengkap sholat Jumat ya. Ini sebuah tema yang sangat penting ya, tentunya tidak semata-mata untuk kaum laki-laki saja, tetapi juga untuk kaum wanita ya, terutama sekali ketika mereka akan mendidik, mengedukasi anak-anak ya, untuk melakukan sholat Jumat ya, atau misalnya kaum wanita yang sewaktu-waktu ya mau melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, maka tentu perlu tahu apa saja ketentuan-ketentuan agama berkaitan dengan sholat Jumat. Baik, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat Jumat merupakan kewajiban di dalam agama ya. Ini berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan As-Sunnah dan ijma atau konsensus para ulama ya. Diwajibkan kepada siapa saja? Diwajibkan bagi setiap laki-laki muslim yang berakal dan baligh ya. Diwajibkan bagi setiap laki-laki muslim yang berakal dan telah mencapai usia baligh ya. Ini sholat Jumat tidak boleh ditinggalkan tanpa uzur ya, berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan uraikan tentang dasar kewajiban ibadah sholat Jumat ya. Yang pertama ini berdasarkan keterangan dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Jumu'ah ayat 9 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini merupakan dasar dari Al-Qur'an. Yang kedua, dasar dari hadis ya. Di antaranya adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Nabi bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin ya bi jama'atin illa arba'atan ya. Nabi bersabda bahwa sholat Jumat itu diwajibkan bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali 4 orang. Jadi ada 4 orang yang tidak diwajibkan melakukan ibadah sholat Jumat. Ya, Nabi mengatakan abdun mamlukun, yang pertama hamba sahaya. Hamba sahaya tidak wajib melakukan sholat Jumat. Yang kedua imro'atun, ya seorang wanita ya juga tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat. Yang ketiga sabiyun, ya anak kecil ya yang belum baligh, maka juga tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat. Yang keempat maridun, ya orang yang sedang sakit atau dalam kondisi sakit ya. Ini diantara dasar tentang kewajiban sholat. Begitu pula hadis yang lain dari An-Nasa'i, Nabi bersabda, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim ya, bahwa berangkat sholat Jumat adalah wajib bagi setiap laki-laki yang telah akil baligh ya, artinya yang telah mimpi basah. Ini sebagai tanda bahwa dia telah masuk usia bulugh ya. Maka berdasarkan dalil yang telah kita sampaikan di atas ya, setiap laki-laki yang baligh ya kemudian berakal ya,
maka dianggap berdosa, ya, telah meninggalkan ibadah sholat Jumat dengan sengaja. Maka dia juga dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan nifak atau kemunafikan, ya, atau kemaksiatan di dalam agama, ya. Nabi juga bersabda pada hadis Imam Muslim, ya, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiq qad 'ulima nifaquhu aw marid, ya. Aku melihat bahwa kami, yaitu para sahabat, memandang orang yang tidak sholat berjamaah sebagai orang yang munafik atau yang sedang sakit, gitu, ya. Nah, jadi kemungkinan cuma ada dua saja, apakah dia telah berbuat maksiat, berbuat nifak, ya, dalam agama, atau dia dalam kondisi sakit, gitu. Dan Nabi juga memberikan peringatan kepada kaum laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja, ya, tanpa ada uzur. Nabi bersabda, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha, ya, jadi barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat secara berturut-turut, ya, dengan meremehkan, ya, atau mengabaikan kewajibannya, taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan mengunci hatinya, Jadi jika sengaja ditinggalkan, ya, dengan mengabaikan, meremehkan, ya, maka kata Nabi, ya, orang tersebut akan dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang bernada peringatan juga ada pada hadis Imam Muslim, di mana Nabi bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jum'at, ya. Maka hendaknya suatu kelompok menyudahi perbuatan meninggalkan sholat Jumat, au la yakhtimannallahu ala qulubihim la yakunanna minal ghafilin, ya. Jika tidak, maka Allah akan mengunci, ya, mati batin mereka, akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka akan menjadi orang yang lalai dalam kehidupannya, baik itu dalam beragama ataupun dalam aktivitas sehari-hari, ya. Oleh sebab itu maka tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, ya, bahwa dasar Al-Qur'an maupun dasar hadis inilah yang menjadi pondasi kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki yang baligh dan berakal. Kalau kita uraikan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa sholat Jumat ini diwajibkan kepada orang-orang berikut ini. Yang pertama, beragama Islam, ya. Jadi orang yang beragama Islam maka wajib menunaikan ibadah sholat Jumat. Yang kedua, dia berakal, ya, jadi tidak gila, baik itu gila yang permanen atau gila secara tidak permanen, gitu, ya. Jadi artinya kalau memang pada waktu sholat Jumat, ya, penyakit gilanya datang, maka dalam kondisi itu dia tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat. Yang ketiga, baligh, artinya dia sudah mencapai usia bulugh, ya. Laki-laki umumnya ditandai dengan mimpi basah. Jadi kalau laki-laki sudah masuk usia bulugh, maka dia wajib melakukan sholat Jumat, ya. Kemudian yang keempat, laki-laki, ya, karena perempuan tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat. Kemudian mukim, ya, ini artinya orang yang mukim, tidak bepergian, tidak bermusafir, maka orang ini diwajibkan melakukan sholat Jumat. Kemudian dalam kondisi sehat dan merdeka. Baik. Siapa saja yang tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat, ya, maka berdasarkan hadis yang kita nyatakan di awal tadi, ada 4 kategori orang yang tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat, ya. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Yang kedua, orang yang sedang bermusafir, bepergian, ya, dengan jarak safar. Ulama menjelaskan setidaknya atau umumnya, ya, jarak tempuhnya adalah 89 km, maka mereka yang bermusafir, ya, itu mendapat rukhsah, ya, keringanan, ya, tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat, ya. Namun kalau ingin melakukan maka diperbolehkan. Yang ketiga, anak-anak, ya, anak-anak yang belum baligh juga tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat. Dan yang terakhir adalah kaum wanita, ya. Kaum wanita tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat, ya, meskipun mereka boleh, ya, atau dibenarkan melakukan sholat Jumat.
Di antara dasar hadirin dalam agama kita tentang kebolehan ya wanita melakukan ibadah sholat Jumat ya, ini seperti mana diuraikan dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin ya, diuraikan oleh Syekh Abdurrahman Ba'alawi. Beliau mengatakan yajuzu liman la talzamuhu al-jum'ah ka'abdin wa musafirin wa mra'atin an yusalliyal jum'ata badalan aniz zuhri ya. Nah, jadi bahwa para ulama ya itu berdasarkan keterangan-keterangan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diperbolehkan melakukan sholat Jumat ya. Begitu pula mereka yang memang tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat seperti hamba sahaya, kemudian orang yang bermusafir dan anak kecil ya. Jadi boleh melakukan sholat Jumat ya meskipun hukumnya tidaklah diwajibkan kepada mereka ya. Badalan aniz zuhri wa tujzi'uhu bal hiya afdalu li'annaha fardu ahlil kamal wa la tajuzu i'adatuha zuhran ba'du haitsu kamulat syurutuha ya. Nah, jika wanita telah melakukan ibadah sholat Jumat, maka tidak lagi atau tidaklah diwajibkan dia melakukan sholat zuhur, ya, karena sholat Jumat itu merupakan pengganti atas sholat Jumat yang telah dia laksanakan. Baik. Dan kebolehan wanita melakukan sholat Jumat ini juga berdasarkan ijma ya, berdasarkan konsensus para ulama seperti mana yang dinukil oleh Ibnu Munzir. Beliau mengatakan bahwa telah ada ijma atau konsensus para ulama wanita tidak wajib melakukan sholat Jumat, namun mereka boleh melakukan sholat Jumat, gitu ya. Nah, hal ini juga ditulis kembali oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya, kata beliau bahwa seperti mana penjelasan Ibnu Munzir, ada ijma atau konsensus di kalangan para ulama bahwa wanita boleh menghadiri sholat Jumat dan boleh mengerjakannya. Selanjutnya, muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan terkait dengan sholat Jumat yang wajib dilaksanakan secara berjamaah. Artinya, sholat Jumat itu tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini seperti mana yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa Rasul mengatakan sholat Jumat itu wajib dilaksanakan dengan berjamaah. Artinya tidak dilakukan sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini juga disepakati oleh para ulama seperti mana diuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan, ajma'al ulama alla annal jum'ata la tasihhu min munfaridin, ya, bahwa telah ada kesepakatan di kalangan para ulama bahwa sholat Jumat ya itu tidak sah dilakukan atau dikerjakan sendirian. Wa annal jama'ata syartun lisihatiha, ya. Jadi dilakukan atau dilaksanakan berjamaah merupakan syarat sahnya sholat Jumat, gitu. Baik, berikutnya kita akan menjelaskan ya beberapa persyaratan lain ya yang ditetapkan dalam agama kita berkaitan dengan sholat Jumat. Ya. Yang pertama, umumnya para ulama mengatakan bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan dalam pemukiman, gitu ya. Jadi pemukiman penduduk. Jadi tidak dilakukan misalnya di lembah atau di tepi pantai atau di tempat-tempat yang memang tidak ada pemukiman penduduk. Ya. Yang kedua, dilaksanakan di waktu zuhur, ya. Jadi tidak dilaksanakan sebelum ataupun setelah itu, ya. Yang ketiga, ada jumlah minimalnya, ya. Ada jumlah minimal, artinya sholat Jumat ya tidak boleh dilakukan sendiri, dia perlu berjamaah meskipun nanti ulama berbeda pendapat terkait dengan jumlah minimalnya. Ya, kita akan jelaskan, ada di antara mereka yang mengatakan bahwa jumlahnya harus 3 orang ya atau harus 12 orang, dan ada pula yang mengatakan harus berjumlah 40 orang. Baik, yang keempat, tidak didahului dengan Jumat yang lain di lokasi yang sama. Ya gitu ya. Jadi umumnya para ulama mengatakan bahwa sholat Jumat itu dilakukan dalam satu gelombang, gitu ya. Jadi tidak dilakukan bergelombang atau ada shiftnya, gitu ya. Ada beberapa kali dilakukan, ya.
Nah, jadi jika memang ada umat Islam atau laki-laki yang tidak sempat mengerjakan sholat Jumat karena uzur-uzur tertentu, ya, atau apakah dia tertidur atau terlambat datang ke lokasi dilakukannya sholat Jumat, maka dia menggantinya dengan sholat zuhur, jadi tidak melakukan sholat Jumat pada gelombang yang kedua, gitu ya. Kemudian di antara persyaratan yang kelima adalah diawali dengan 2 khutbah, ya. Nah, ini di antara hal yang perlu dilakukan ketika melakukan sholat Jumat. Baik, terkait dengan jumlah minimal muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi terkait dengan sholat Jumat memang tidak ada penjelasan yang secara definitif, ya, kemudian yang secara tegas, ya, menyebutkan tentang jumlah minimal rokaat sholat peserta sholat Jumat, ya, karena tidak ada penjelasan yang verbal yang terang, ya, maka tentu ulama berupaya untuk menginterpretasi atau mencoba mengistimbatkan, menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi terkait dengan berapakah jumlah minimal jamaah sholat Jumat, gitu ya. Syekh Said Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah, beliau mengatakan ada 15 pendapat, ya, di kalangan para ulama terkait dengan batas minimal jamaah sholat Jumat. Jadi ada 15 pendapat, gitu ya, Masya Allah. Ini tentu menjadi salah satu hal yang perlu kita maklumi, ya, karena memang tidak ada penjelasan yang secara khusus verbal menyebut definitif pada angka tertentu. Jadi dikembalikan kepada para mujtahidin, para ulama yang mengistimbatkan dari hadis-hadis Nabi. Baik, pada kesempatan kali ini dari 15 pendapat tadi kita hanya menyampaikan 4 saja pendapat di kalangan para ulama, karena 4 pendapat ini yang masyhur, yang populer, gitu. Baik, yang pertama bahwa minimal jamaah sholat Jumat itu 2 orang. Ya, 2 orang ini merupakan pendapat Imam Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, seperti mana dijelaskan dalam kitab Al-Muhalla bil Athar, ya. Nah, jadi ulama pada pendapat yang pertama ini, ya, mengatakan bahwa jumlah minimal jamaah sholat Jumat adalah 2 orang, ya. Ini seperti mana hadis dalam Sahih Bukhari, ya, di mana Rasul bersabda, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza safartuma fa'adzina wa aqima wal ya'ummukuma akbarukuma, ya. Jadi Nabi bersabda, berpesan kepada sahabat beliau, ya, apabila kalian bepergian berdua, ya, apabila kalian bepergian berdua, maka hendaknya azanlah, ya, artinya azanlah salah seorang di antara, atau kumandangkan azan oleh salah seorang di antara kalian dan dirikan sholat, dan hendaknya yang paling tua usianya menjadi imam, gitu ya. Nah, ini dasar hadis atau di antara hadis yang digunakan oleh para ulama pada mazhab Az-Zahiri, ya, termasuk Ibnu Hazm Al-Andalusi, bahwa minimal jamaah sholat Jumat adalah 2 orang. Baik, pendapat yang kedua ini dikenal dalam pendapat Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah seperti Muhammad bin Al-Hasan, ya, kemudian juga Abu Yusuf, ya. Itu disebutkan bahwa minimal sholat Jumat atau minimal jamaah sholat Jumat itu terdiri dari 3 orang plus imam, artinya 3 plus 1, ya, 3 orang jamaah ditambah 1 imam atau khotib yang bertindak sebagai orang yang memimpin sholat, ya. Pertama, dasar pendapat ini kesimpulan dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian sholat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jual beli. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman dalam bentuk kata ganti jamak, ya, plural. Nah, dalam bahasa Arab ukuran jamak itu minimal 3 orang, ya, karena ada yang disebut mufrad, nah ini single, tunggal.
kemudian double atau 2 ini disebut musanna, sementara jama' itu mulai dari 3 ke atas. Maka inilah yang menjadi dasar kesimpulan ulama Hanafi bahwa minimal jamaah sholat Jumat adalah 3 orang, gitu ya. Kemudian juga kesimpulan ini diambil dari hadis Rasul yang sahih di mana beliau bersabda, "Idza kanu thalathatan falyummahum ahaduhum wa haqquhum bil imamah aqra'uhum." Ya. Nabi bersabda, apabila 3 orang melakukan safar, hendaknya ya salah satunya menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini dasar pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, minimal 12 orang. Ini adalah pendapat ulama Maliki, ya, sebagaimana penjelasan yang disimpulkan dari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 11, ya, di mana digambarkan bahwa pada masa Nabi, ya, tatkala sholat Jumat akan dilakukan, lantas datanglah kafilah dagang, kemudian kaum muslimin bubar dan berkumpul di sekitar para pedagang atau kafilah dagang yang baru sampai. Ya, ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 11, ya, di mana Allah berfirman, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat ada kafilah dagang yang datang, maka mereka bubar menuju kepadanya dan meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam kondisi sedang berkhutbah. Ayat ini turun, yaitu diceritakan ketika para sahabat telah berkumpul 4 orang lebih, ya, 4 orang lebih itu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian ketika datang kafilah dagang, maka mereka bubar meninggalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana disebutkan, ketika itu yang tersisa hanya 12 orang saja yang tinggal bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholat Jumatnya tetap dilaksanakan. Nah, ulama madzhab Maliki menyimpulkan bahwa 12 orang ini adalah batas minimal jamaah sholat Jumat, ya, karena tidak mungkin kalau memang dia tidak memenuhi persyaratan jamaah yang minimal, maka tentu tidak akan dilakukan sholat Jumat. Baik, pendapat yang ketiga, ya, ini mengatakan bahwa jamaah sholat Jumat minimal 40 orang. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, ya, termasuk juga para ulama Hanabila atau Hambali, ya. Nah, ini pendapat ini juga merupakan pendapat Umar bin Abdul Aziz, pendapat Ubaidillah bin Abdullah, dan juga beberapa para ulama dari mazhab Hambali yang lain, ya. Ini seperti mana yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir, ya. Nah, terkait dengan pendapat yang keempat ini bahwa jumlah minimal sholat Jumat itu adalah 40 orang, ya, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fala tasihu al-jum'ah illa bi arba'ina rajulan balighina uqala ahraran mustautinin lil qaryah awil baldah allati yusalli fiha al-jum'ah la yaz'anuna anha, ya. Jadi tidak sah sholat Jumat kecuali dihadiri oleh 40 orang laki-laki yang baligh, berakal, merdeka, dan mereka menetap tinggal di kampung atau tempat dilaksanakan sholat Jumat tersebut, dan mereka tidak berpindah-pindah, ya. Nah, inilah diantara dasar yang menjadi akar, ya, perbedaan di kalangan para ulama, ya. Jadi kalau kita simpulkan, maka 4 pendapat ini adalah 4 pendapat yang populer terkait dengan minimal jumlah jamaah dalam sholat Jumat, ya. Ada pendapat pertama mengatakan 3 orang, ya. Kemudian pendapat kedua mengatakan 12 orang, ya, pendapat ketiga 40 orang, dan ada pendapat yang mengatakan 2 orang, gitu, ya. Jadi dengan adanya perbedaan ini, maka tentu kita perlu, ya, mentoleransi perbedaan yang ada, ya, dikembalikan kepada kebiasaan atau tradisi pelaksanaan sholat Jumat, ya, selama ada sandaran, ya, selama ada dalil, ya,
pendapat yang diambil oleh suatu masyarakat atau suatu komunitas, maka tentu kita perlu mentolerir dan saling menghargai perbedaan. Ya, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara 4 pendapat yang perlu kita tolerir, ya, perbedaan yang ada di kalangan para ulama terkait dengan jumlah minimal jamaah sholat Jumat, ya. Ada 4 pendapat, ya, di antara 15 pendapat di kalangan para ulama, yaitu pendapat yang mengatakan minimal 2 orang, kemudian pendapat kedua mengatakan minimal 3 orang plus 1 orang imam, ya. Kemudian pendapat yang ketiga minimal 12 orang, dan pendapat yang terakhir minimal 40 orang, ya. Semoga dengan mengetahui, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan jumlah minimal jamaah sholat Jumat, ya, kita bisa mentolerir, ya, bisa menghargai perbedaan yang ada, karena memang seperti yang kita jelaskan di awal, tidak ada hadis yang secara verbal, ya, menunjuk pada angka atau jumlah tertentu, ya, sehingga memang terjadi multi interpretasi perbedaan di kalangan para ulama, ya. Semoga penjelasan ini memberikan kita pencerahan, dan insya Allah kita akan sambung atau kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua berikutnya terkait dengan rukun sholat Jumat. Demikian, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.